Berbicara tentang ini, Zain Sucipto hanya bisa menghela nafas. Sambil mendesah dengan emosi dia berkata, "Tuan Renza, sebenarnya, selama periode waktu ini di Jakarta, saya telah serius merenungkan diri saya sendiri. Saya benar-benar telah gagal dalam hidup saya. Saya telah memilih sendiri lawan yang tidak akan pernah bisa saya kalahkan, dan saya telah memilih untuk diri saya sendiri seorang wanita yang tidak akan pernah bisa saya pengaruhi. Saya pikir saya telah berdiri di atas banyak keluarga di negara ini, tapi saya tidak menyangka ketiga anak saya berulang kali mengalami krisis." Pada saat ini, dia melihat ke arah kamar mandi dengan malu dan bergumam, "Dan juga, saya membiarkan seorang wanita yang mencintaiku diam-diam berkorban untukku selama bertahun-tahun, dan setiap kali saya memikirkannya, saya merasa malu." Ketika Tama mendengar ini, dia sedikit mengangguk, dan sikapnya terhadap Zain Sucipto mau tidak mau berubah. Di mata Tama, ada dua jenis musuh. Salah satunya adalah orang yang harus mati karena kejahatan keji, dan yang lainnya adalah orang yang dapat diselamatkan sebelum dia harus mati. Jika keluarga Sucipto benar-benar dalang di balik kematian orang tua mereka saat itu, Tama pasti akan membiarkan semua keluarga Sucipto yang terlibat dikuburkan bersama orang tuanya. Untungnya, keluarga Sucipto tidak benar-benar terlibat dalam hal itu, jadi masih ada kesempatan untuk menyelamatkan. Jadi, dia pura-pura menghela nafas, "Nyonya Roma Romiati memang telah membayar banyak untukmu, bukan hanya dia, tetapi bahkan Raya telah membayar banyak untukmu dan keluarga Sucipto, dan dia telah dikhianati oleh keluarga Sucipto berkali-kali." Zain Sucipto berkata dengan malu, "Anda benar. Anggota keluarga Sucipto sebelumnya terlalu acuh tak acuh, termasuk saya." Setelah berbicara, dia tidak bisa tidak berkata dengan tulus, "Jadi saya sudah berpikir, saya berharap akan ada kesempatan untuk membalas ketulusan ibu dan anak itu." Tama bertanya dengan rasa ingin tahu, "Bagaimana rencanamu untuk membalasnya?" Zain Sucipto ragu-ragu lagi dan lagi, tetapi masih mengatakan apa yang dia pikirkan, sambil menatap Tama dengan sangat tegas, "Tuan Renza, sejujurnya, saya ingin membeli cincin besok, menyewa restoran kelas atas, mengundang ibunya Raya untuk makan malam bersama, lalu melamarnya saat makan malam." "Usul." Tama sedikit mengernyit, menatapnya, dan berkata dengan serius, "Anda adalah putra tertua dari keluarga Sucipto. Meskipun Nyonya Roma Romiati melahirkan Raya untukmu, statusnya terkait erat dengan dirinya. Anda berada 108,000 mil jauhnya, belum lagi, dia masih penyandang disabilitas. Tentu saja, saya tidak bermaksud mendiskriminasi penyandang disabilitas, hanya ingin bertanya apakah kamu telah mempertimbangkan dengan hati-hati kesenjangan antara kalian berdua?" Zain Sucipto melihat Tama mengerutkan kening dan mengucapkan beberapa kata ragu, berpikir bahwa Tama sedang menanyainya, jadi dia berkata tanpa berpikir, "Tuan Renza, Anda tidak perlu meragukan motifku, saya benar-benar ingin berbicara dengannya dan berjalan bergandengan tangan selama sisa hidupnya. Saya tahu dia selalu memiliki saya di hatinya, dan saya berharap begitu di hati saya sendiri selama ini, dan Anda dapat yakin bahwa saya ingin menikahinya, bukan untuk apa yang disebut kebebasan. Jika dia setuju untuk menikah dengan saya bersedia untuk terus menjadi tahanan rumah di Jakarta di masa depan. Anda hanya perlu memberiku 1 hari kebebasan. Setelah hari kebebasan ini, saya akan terus mematuhi semua pengaturan Anda sebelumnya." Setelah berbicara, Zain Sucipto sangat serius saat dia berkata, "Adapun celah yang baru saja Anda sebutkan, itu tidak ada lagi di mataku. Saya bukan tuan muda tertua dari keluarga Sucipto, atau pewaris keluarga, dan lengannya hilang karena dia kehilangannya untuk menyelamatkan hidupku. Saya berutang padanya apa yang hilang darinya, jadi untuk mengatakan bahwa ada celah yang nyata, ini juga kesenjangan antara tinggi dan rendah saya, ini saya dan dia, jaraknya 108,000 mil." Melihat ketulusan Zain Sucipto, Tama tahu semua yang dia katakan berasal dari lubuk hatinya,
dan dia tiba-tiba merasa sedikit emosional di hatinya. Bahkan, dari sudut pandang tertentu, Tama juga bersimpati pada Zain Sucipto. Jika tidak ada yang lain, dia sangat mencintai Lina Hadid selama bertahun-tahun, tapi dia tidak bisa menukar ketulusan Lina Hadid yang benar-benar memalukan. Selain itu, orang tua Sucipto adalah orang yang kuat dan metodenya kejam. Zain Sucipto selalu ditekan. Pada saat kritis, dia dibawa ke Australia oleh lelaki tua itu. Bahkan putrinya dikhianati oleh lelaki tua itu. Jika dia benar-benar bisa berkumpul dengan Roma Romiati dan menjalani sisa hidupnya dengan cara yang membumi, dia rela mengakhiri hukumannya dan bahkan mengirimkan berkatnya sendiri. Namun, Tama mau tak mau mengingatkannya, Tuan Zain Sucipto, setiap orang sukses akan merenungkan dan mengkritik dirinya sendiri ketika dia dalam kesulitan. Jika Anda mendapatkan kembali kebebasan Anda dan mendapatkan kembali kendali atas ratusan miliar kekayaan di masa depan, apakah Anda akan tetap berpegang pada keputusan Anda saat ini? Zain Sucipto mencibir dan berkata, kekayaan ratusan miliar? Tapi itu hanya sekilas. Keluarga Sucipto dulu memiliki rumah besar di seluruh dunia. Saya telah tinggal di banyak villa, rumah bangsawan, dan bahkan kastil. Tetapi sejujurnya, saya belum pernah tinggal di Jakarta selama periode waktu ini. Untuk sementara, saya tidak lagi harus memutar otak untuk mengekspresikan diri, tidak lagi peduli dengan apa yang dipikirkan ayah saya tentang saya. Tidak lagi khawatir tentang intrik antar saudara, Anda bertarung dengan saya, dan saya tidak perlu lagi khawatir untuk mengetahui apakah Lina Hadid adalah istriku atau bukan. Tapi memikirkan pria lain di belakangku. Selain itu, ada perawatan ibunya Raya yang tulus dan penuh perhatian setiap hari. Saya tidak tahu betapa mudahnya hidup, dengan apa yang sering dikatakan anak muda hari ini. Hanya sepatah kata, ini adalah kebahagiaan berbaring. Kemudian, Zain Sucipto menatap Tama dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Renza, saya tahu apa yang Anda khawatirkan. Jelas bukan saya yang Anda khawatirkan. Saya akan menyesalinya di masa depan, tetapi khawatir dia akan menyesalinya di masa depan. Apakah itu akan membuat Ibu Raya sedih dan membiarkan Raya mengecewakanku? Saya berjanji padamu tentang kepribadianku hari ini, mulai sekarang sampai saya mati, saya akan memenuhi keinginan ibu dan anak itu, dan saya berjanji kepada Tuan Renza untuk melakukan yang terbaik. Kata-kata Zain Sucipto tulus. Tama juga bisa melihat bahwa dia bisa menceritakan semua ini kepadanya setelah banyak berpikir. Dan tidak sulit untuk mendengar dari kata-katanya bahwa dia memang telah melihat situasinya sekarang, dan dia tidak lagi tertarik untuk mengambil alih keluarga Sucipto dan triliunan properti keluarga. Baginya sekarang, bagaimana menebus seorang wanita yang telah mencintainya selama bertahun-tahun dan mendedikasikan dirinya banyak, bagaimana menjadi suami dan ayah yang baik, sudah menjadi hal terpenting dalam perencanaan hidupnya. Melihat ini, alis Tama yang mengernyit akhirnya melebar. Dia melirik Zain Sucipto, dan segera berkata dengan ekspresi serius, jika Anda benar-benar ingin melamar, Anda tidak perlu menunggu sampai besok, karena besok, segalanya akan berubah secara kualitatif. Zain Sucipto sangat terkejut dan bertanya tanpa alasan, Tuan Renza, apa yang Anda maksud dengan perubahan kualitatif? Tama berkata dengan serius, jika Anda benar-benar memutuskan untuk melamar, mulailah bersiap sekarang, dan tunggu sampai pintu kamar mandi terbuka dan Nyonya Roma Romiati berjalan keluar. Anda segera naik, berlutut dengan satu lutut dan melamarnya. Percayalah, ini adalah kesempatan terbaikmu. Perubahan kualitatif yang baru saja dikatakan Tama adalah, sebenarnya pil renovasi yang dia serahkan kepada Raya barusan. Diperkirakan Raya seharusnya ada di kamar mandi sekarang, membantu ibunya untuk mempersiapkan sebelum minum obat. Mulai sekarang, dalam 20 hingga 30 menit lagi,
ketika Roma Romiati berkemas dan berjalan keluar dari kamar mandi, dia akan benar-benar menjadi orang normal, dan lengan kanannya yang putus akan tumbuh kembali utuh. Jika Zain Sucipto menunggu sampai besok malam untuk melamar lagi, kemudian akan ada perasaan melihat Roma Romiati pulih dan dia melamar pernikahan. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.